Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah, kali ini guys aku mau membacakan beberapa pengalaman horor pada driver ojek online. Nah, yang pertama dikirimkan oleh Mbak Diana Pratiwi. Hai Mbak Diana Pratiwi. Gue pernah dapet Kang Ojol waktu itu pesen dari Ciracas mau ke Tapos Depok. Dari awal jemput juga kelihatan Kang Ojolnya humble gitu sama customer. Akhirnya di tengah perjalanan dia cerita-cerita tentang pengalaman dia narik orderan agak serem katanya. Sebelumnya Kang Ojolnya bilang dia itu narik orderan dari pagi sampai sore, nggak pernah narik di malam hari. Paling mentok itu jam 5 sore. Tapi lain cerita kali ini yang entah kenapa pas dia mau off ngebeat sekitar udah mau maghrib gitu, ada orderan masuk dari seorang customer cewek. Lupa namanya, singkat cerita orderan masuk dan tempat penjemputannya tidak terlalu jauh, cuma agak masuk ke pedalaman kampung. Pas sampai di titik penjemputan ternyata sepi, itu di sekitar jembatan deket kali. Customer juga nggak ngechat apa-apa, akhirnya si Kang Ojol ini nelponin ke nomornya. Cuman nggak diangkat-angkat walaupun udah ditelepon berkali-kali. Sempet Kang Ojol ini menelusuri jalan yang nggak jauh dari jalan tersebut. Kali aja ketemu dengan customer tersebut, tapi ternyata nggak ketemu juga. Akhirnya dia beralih ngechat si customer, "Bu, posisi di mana ya? Ini saya udah sampai di titik penjemputan." Menunggu beberapa lama baru dibalas. "Kayaknya abang kelewatan deh, saya nunggu di jembatan deket kali." "Loh, saya tadi ke situ tapi nggak ada orang," kata si driver ojek online ini. "Ya udah tunggu Bu, saya balik lagi," gitu. Terus Senin nggak ada jawaban Kang Ojol, sampailah kembali ke jembatan yang tadi sudah didatangi. Tapi tetap sepi, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya di-chat kembalilah si customer ini, "Bu, ini saya udah ada di jembatan, posisi Ibu di mana?" Kata si ibunya, "Oh ya, tunggu sebentar, saya jalan ke situ." Lama banget si customer pun nggak datang-datang. Akhirnya di-chat kembali, "Ibu posisi di mana ya?" Tetap nggak ada jawaban. "Ibu posisi di mana ya? Biar saya aja yang ke situ." Customernya balas, "Saya udah sampai Bang, ini saya udah ngeliat abang dari deket." Kang Ojol ngecek di sekitar jembatan tersebut, sepi banget, nggak ada orang. Waktu itu pas banget azan maghrib. "Bu, di mananya? Di sini sepi Bu, nggak ada orang lewat sekitar jembatan." Hening nggak ada jawaban dari customernya. Akhirnya Kang Ojol meninggalkan jembatan itu sampai pada akhirnya ke tempat yang banyak warga yang sedang berkumpul. Kang Ojol pun bertanya kepada salah seorang ibu-ibu. "Bu, mau tanya, Ibu kenal sama Ibu A? Tadi saya dapat orderan atas nama ini, tapi pas dijemput orangnya nggak nongol-nongol." "Oh iya, saya tahu," kata si ibu ini. "Tadi abang jemputnya di mana?" "Saya jemput tadi di jembatan dekat kali itu Bu, tapi sepi nggak ada orang." "Bang, yang abang jemput itu nenek-nenek. Dia udah nggak ada sekitar 2 tahun yang lalu." "Maksudnya nggak ada yang itu meninggal Bu?" kata si ojek online. "Iya Bang, meninggalnya bunuh diri di dekat jembatan kali itu." Akhirnya Kang Ojol mematikan orderannya dan dia pulang ke rumah. Sejak saat itu Kang Ojol ini katanya nggak mau narik lagi melebihi jam 5 sore. Percaya nggak percaya, terlepas dari benar atau enggaknya, dengar cerita ini ikut merinding juga. Ini cerita asli dari Kang Ojol. Next ada pengalaman dari Adam. Ada driver taksi online antar customer di rumah sakit tempat aku bekerja, sebut aja rumah sakit C. Si driver ini pick up rumah sakit B. Jam 11 malam, cewek sendiri pakai baju merah duduk di kursi tengah. Pas ngobrol katanya dia habis nengokin saudaranya di rumah sakit B yang habis kritis dan minta diantar ke rumah sakit C buru-buru karena ada kerabatnya yang lagi kritis juga di ICU. Customer minta diturunkan di lobi utama, padahal kalau malam itu lobi utama itu dikunci, jadi biasanya harus lewat samping atau lewat UGD. Pas driver berhenti di lobi utama, driver menengok ke belakang dan ternyata customernya udah nggak ada. Lalu si driver ini kayak orang kebingungan, karena si customernya juga belum bayar. Disamperinlah sama security dan petugas parkir. Security tanya, "Bapak mau kemana?" Karena mau antar pasien mestinya berhenti di UGD, bukan di lobi utama. Dia kira customernya itu udah keluar dari mobil dan kabir belum bayar. Tapi si petugas parkir bilang, "Bapak itu dari tadi sendirian, nggak ada penumpang dan nggak ada yang keluar dari mobil Bapak selain Bapak sendiri." Diceklah sama si bapak driver di histori aplikasinya. Awalnya masih ada riwayat perjalanan dari aplikasi B ke rumah sakit C. Pas di refresh katanya tiba-tiba balik ke awal dan hilang histori perjalanannya.
Percaya nggak percaya sih kalau udah ngomongin aplikasi kayak gini. Kalau hantu hebat banget ya, bisa mainan handphone, order ojol. Tapi kalau orang iseng, kebetulan banget ya bikin merinding. Tapi ngeri banget ya kalau misalkan dibilang ini hanya orang iseng yang mau ngerjain, tapi tadi beneran ada yang masuk, pakai baju merah, dan sempet ngobrol. Dia dari rumah sakit B ke rumah sakit C, ini tujuannya apa, dan habis ngapain kok. Orang iseng mana bisa melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalkan horor, berarti hebat banget dong, dia bisa mainan handphone, dia bisa mainan aplikasi, dan bahkan kita aja kayaknya nggak bisa menghapus story orderan kita, itu kita nggak bisa hapus ya. Tapi kalau setan ada yang bisa hapus, berarti dia jauh lebih hebat dari kita ya. Mungkin dia itu kali insinyur teknologi kali dia ya. Wih, hebat loh. Next ada pengalamannya Abraham Augusto Tambunan. Dia cerita di tahun 2017 saya masih aktif menjadi driver ojol di kota Bandar Lampung. Saya mendapatkan order gore sekitar pukul 4.20 dini hari. Mendekati subuh berarti ya. Karena saat itu saya suka ngalong. Saya menjemput seorang wanita muda dengan tujuan ke rumah sahabat lelakinya. Jam 4.20. Saat hampir sampai di rumah sahabat lelakinya, ternyata itu adalah jalan sepi serta tanah kosong yang menurut saya awalnya di sini mungkin tidak ada penghuninya. Namun saya tetap berpikir positif. Seketika saya melihat sosok pocong meloncat tepat di sebelah kiri saya, tapi penumpang saya tidak melihat makhluk tersebut. Seketika badan saya terasa lemas dan saya mencoba untuk tetap fokus ke depan, dan ketika sampai ke tujuan saya menceritakan kejadian itu ke penumpang saya, dia pun terkejut dan langsung masuk ketakutan. Sialnya, saya harus kembali melewati jalur tersebut sendirian. Untuk cari aman, saya menunggu warga yang akan berangkat ke masjid untuk beribadah sholat subuh. Alhamdulillah setelah azan saya berani untuk pulang. Kebayang gak sih guys, kalian bawa motor, tiba-tiba di samping Anda ada mengikuti loncat-loncat, hai gitu. Ini goret ya. Kalau misalkan gokar masih mending ya, itu di dalam mobil masih ada batas-batasan itu kaca gitu. Jadi masih di luar lah si Mbak Pocong ini atau Mas Pocong ini masih masih bisa lah kita kebut gitu ya kan. Tapi kalau misalkan bawa motor itu bener-bener langsung langsung banget gitu, kita merasakan angin yang sama, udara yang sama gitu. Gimana ya? Loncat-loncat nih. Nextnya ada pengalamannya Dirga. Gue juga pernah diceritain sama Pak Gokar dulu pas naik Gokar malam-malam. Kata bapaknya kalau udah lewat setengah 10 malam dia udah nggak mau ambil orderan. Soalnya temennya sesama Gojek sering cerita-cerita horor juga. Ada abang Gojek temennya bapak tadi jam 11 malam ngambil orderan di dekat kuburan. Nah habis itu setelah dia ngambil orderan itu dia sama sekali nggak ada kabar sampai pagi hari. Jadi nggak ada yang dengar sama sekali ada kabarnya. Nah pagi hari pas si bapak Gojek ini bangun dia udah ada di atas kuburan orang. Terus Pak Gokar ini cerita banyak kejadian lagi selain cerita mistis, dia juga cerita ada beberapa temannya yang meninggal gara-gara kena begal malam-malam pas ambil orderan. Bener juga ya, kalau narik malam itu yang ditakutin ada dua. Yang pertama horor dan yang kedua begal. Tapi kalau menurut aku guys, begal itu jauh lebih ngeri daripada horor. Kenapa? Karena kalau setan kita bacain ayat kursi, dia bisa pergi. Dia ketakutan, kepanasan, dan pergi menghilang. Ya meski ada juga sih katanya setan udah dibacain ayat kursi tapi masih malah ngeledek gitu. Ada juga tuh yang ngirim cerita kayak gitu ke aku. Tapi itu kan jarang banget ya, pada umumnya itu dibacain ayat kursi, bahkan surat An-Nas aja biasanya setan tuh udah hilang. Pernah nggak sih kalian rep-repan di dalam hati gitu? Di dalam hati aja bacanya, kan kita ngomong lagi rep-repan, ngomong kan nggak bisa ya. Aku pernah ngalamin kayak gitu, ngomong nggak bisa, jadi dalam hati aja baca Anas itu, baca berulang-ulang, jadi perlahan-perlahan rep-repannya itu langsung hilang, langsung bisa bernapas lega. Dan ya itu berarti setannya emang kepanasan cuman baca Anas aja ya kan. Apalagi ayat kursi sudah pasti dia meledak ya kan. Nah, tapi kalau begal, kamu mau bacain apapun itu nggak akan berpengaruh. Karena yang mereka butuhkan itu cuma duit, benda, dan harta. Bahkan semakin kamu lemah, kamu baca-baca doa, ataupun kamu menangis, ataupun kamu pura-pura pingsan, itu akan memudahkan mereka untuk melakukan aksinya. Karena kalau menurut aku mereka itu lebih ngeri daripada setan. Mereka akan lebih mudah lagi untuk melakukan aksinya. Nah, makanya aku lebih ngeri sama begal daripada sama setan. Nah, sering juga kan terdengar ada driver, kayaknya berapa bulan yang lalu aku juga dengar ya, ada
seorang driver ojek online yang ditemukan tewas di Solokan dan motornya tuh nggak ada. Berarti itu tuh ulah begal yang mengambil motornya. Sering banget dengar cerita seperti itu. Ada kejadiannya di Jakarta, terus waktu itu di Bekasi, di Bogor juga pernah. Pokoknya ini korban begal itu sudah banyak banget. Buat para driver, hati-hati ya dimanapun berada. Semoga Allah selalu lindungi setiap langkah perjalanan kalian. Nextnya adalah pengalaman Sani Amalia. Jadi aku berangkat kerja biasa pesen ojol kan, kebetulan kosan aku tuh nggak ada di titik pas yang di Gmap. Jadi aku kasihnya titik di warung depan kosan. Terus udah pesen kan nih, dapet tuh ojol di chat katanya udah di depan warung. Terus aku langsung jalan turun kan. Nah pas lagi mau turun drivernya telepon, tapi sengaja aku nggak angkat. Pas udah di belakang driver, aku mau nyapa drivernya ini lagi teleponan. Dia bilang, iya iya mbak, ini saya di depan. Pas dia udah selesai telepon, aku sapa kan dengan Pak Z. Nah, si bapak ini kaget loh. Oh, udah di sini aja, Mbak. Katanya di telepon tadi baru mau turun. Saya nggak angkat telepon, Pak. Beneran, Mbak. Ini tadi ada yang angkat loh, Mbak. Suaranya cewek ngobrol sama saya tadi. Demi Allah, Pak. Saya nggak angkat telepon. Aku kasih tunjuk history call. Oh, Mbak, beneran loh. Ini nomornya nomor HP, Mbak. Kan tadi pesen pakai HP, Mbak. Iya, bener. Itu nomor saya. Tadi pesen juga pakai akun saya. Tapi saya beneran nggak angkat telepon. Ya Allah, Mbak. Terus siapa tadi? Ini masih pagi loh, Mbak. Kok bisa sih Mbak masih pagi kok udah gaib aja terus panjang jalan nganterin aku, bapaknya ketakutan, aku cuma bisa ketawa aja. Masih bisa ketawa ya Mbak ya? Masih bisa ketawa ya Mbak ya? Telepon driver ojolnya diangkat sama nomor Mbak dan bukan Mbak yang angkat. Mbak masih bisa ketawa. Kalau aku mau udah cepet lari kabur masuk ke kantor dan cerita sama teman-teman, apalagi itu kan masih pagi-pagi ya, masih fresh banget ya, mulut masih senangnya cerita, masih lancar ceritanya. Dan sorenya pulang ke kosan pasti takut soalnya yang angkat telepon tadi itu siapa? Apa bapak drivernya ngeprank? Apa si mbaknya ngeprank? Sebenarnya angkat telepon tapi nggak ngaku. Apa mereka saling prank? Nggak tahu dah, itu terserah mereka ya. Dan buat teman-teman, percaya nggak sama kisah ini? Coba komen di bawah. Oke, next ya. Nextnya adalah pengalaman Your Future Wife. Jadi aku kan ngelewatin taman yang awalnya biasa aja, tapi semenjak ada ayunan jadi beda gitu tuh taman. Singkat cerita, maghrib-maghrib aku lewat taman itu. Pas mau pulang ke rumah, aku lihat dari jauh di ayunan itu ada satu anak kecil dan satu lagi kayak ibu-ibu gitu lagi dorong itu ayunan. Aku awalnya cuma mikir maghrib-maghrib kok ngajak anaknya main di luar. Terus di pinggiran taman itu kan ada beberapa pohon dan pas kita lewatin pohon terakhir yang artinya pandangan kita terhalang sebentar karena batang pohon itu. Ibu-ibu sama anak itu tadi hilang gitu aja dan tamannya benar-benar kosong. Padahal aku nggak pernah lepas pandangan dari ibu-ibu dan anak kecil tadi. Pas lewatin pohon pertama, kedua, ketiga dia juga masih ada. Nggak mungkin kan orang bisa hilang dalam hitungan detik. Nah pas aku lagi mikir, abang ojolnya nanya, teh saya nggak salah lihat kan? Nggak bang, saya juga lihat. Oh ya, dan pas kita lewatin pohon terakhir itu, ayunan itu gerak kenceng banget sampai 180 derajat padahal nggak ada angin atau apapun. Dan sebenarnya itu bukan first time aku ngalamin. Pernah pas waktu itu sama cowok aku lihat jelas banget ada 3 orang di ayunan itu. Terus pas udah deket di lokasi ayunannya, ternyata ada 2 orang di situ. Not ayunan itu di ujung taman, jadi kita bisa lihat dari jauh. Terus yang aku bilang pohon 1, pohon 2 itu semakin deket ke ayunan itu. Dan pohon ketiga yang lebih deket ke ayunannya. Serem banget ya, ayunan bisa jalan sendiri. Ternyata bukan cuma kita manusia aja ya yang suka menikmati mainan-mainan taman, tapi mereka juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas taman anak-anak manusia. Nggak apa-apa sih ya berbagi, asal jangan di suatu waktu yang sama aja. Oke lah, malam buat mereka, siang buat kita, dan jangan meninggalkan kotor-kotoran juga ya. Next guys, ke pengalaman berikutnya dari Starry Day. Ini cerita pengalaman omku, kebetulan beliau adalah driver taksi online. Jadi waktu itu malam-malam ada perempuan yang habis pulang kerja order taksi dan dapatnya taksinya omku. Selama di perjalanan itu perempuan kelihatan biasa aja. Mereka juga ngobrol banyak tentang macam-macam dan kata omku itu perempuan cantik. Sampailah di rumah perempuan itu. Terus kata si perempuan itu, omku disuruh tunggu bentar. Dia katanya mau ambil uang ke dalam rumah. Nggak ada uang katanya di dalam tasnya.
Udah kan tuh perempuan masuk ke dalam rumah, terus tiba-tiba ada bapak-bapak keluar, ternyata itu adalah bapak dari si perempuan tadi. Terus bapak itu bilang ke omku, "Makasih ya nak, udah mau nganterin anak saya pulang, ini ongkosnya." Terus omku jadi bingung, dia pun menjawab, "Oh itu si mbaknya lagi ke dalam kan pak buat ngambil uang." Terus si bapaknya itu senyum dan nyuruh omku untuk masuk ke rumahnya. Pas nyampe dalam rumah, si bapak itu nunjuk foto keluarganya di dinding. Terus dia bilang, "Yang tadi naik anak sayangnya itu bukan pak?" Omku pun menjawab, "Iya pak, betul." Terus si bapak menghela nafas bentar dan bilang, "Itu anak kami sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Dia emang suka pulang kerja pakai ojek atau taksi. Mungkin kebiasaan itu ada sampai sekarang, nggak hilang meskipun dia udah nggak ada di sini lagi. Maaf ya nak kalau bikin takut." Omku balikin duit yang tadi dikasih dan dia bilang dia ikhlas nganterin itu perempuan pulang. Abis itu omku 3 hari nggak mau narik dulu karena dia trauma banget. Dia nggak nyangka kalau dia nganterin orang yang udah meninggal. Tapi kata si omku perempuan itu sama sekali nggak ada arwah-arwah mencekam atau bikin merinding gitu. Bener-bener kayak manusia biasa. Pas ngobrol sama omku juga bahasanya halus banget. Kelihatan banget lah sopannya. Tapi tetap aja merinding banget pas diceritain sama omku. Cantik dan sopan tapi ternyata bukan manusia. Wow. Nah itu tadi guys beberapa pengalaman horor para driver ojek online baik diceritakan langsung ataupun melalui perantara. Sekian dulu, wassalamualaikum, bye-bye. Terus aku mau bikin ini.